Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami dapat kembali lagi beribadah kepada Engkau. Kami dapat memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari semua yang siap kita sama-sama katakan, amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi,
Kita percaya bahwa Tuhan sudah dibangkitkan, amin. Amin. Come on, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Katakan, dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, dan di dalamku tiada takut. Kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Yes Tuhan, kami yakin bahwa kebangkitan-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan kami yakin bahwa kemenangan Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat segalanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan.
untuk selamanya, berkuasa atas dunia, Engkau ku puja. Pembela atas hidupku, salibmu menghidupkanku, menghapus segala dosaku, Engkau ku puja. Tidak yang bisa ku persembahkan, selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Jalan dalam keselamatan, Roh Kudus bersamaku, untuk nyatakan janji-Mu Tuhan, Engkau ku puja. Tidak yang bisa ku persembahkan, selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Tiada yang bisa persembahkan, selain hatiku Tuhan, semua bagimu.
Serahin hatiku Tuhan, sembah padamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Yesus. Dan dengan apa kami dapat membalas segala yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas segala pengorbanan Tuhan. Selain dengan ucapan syukur kami Tuhan. Selain dengan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan biarlah kami pada pagi hari ini dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman yang dapat mengajar kami bagaimana kami dapat terus memiliki iman dalam Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah menebus setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi Tuhan. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, sebelum kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan pengumuman berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Ibadah online hari Minggu 19 April jam 8 pagi di YouTube GBT City Blessing Church. Ibadah online CBC Youth, untuk detailnya dapat dilihat IG CBC Youth ya. Ibadah online CBC Kids hari Minggu 12 April dimulai jam 6.45 pagi. Connect Group diadakan secara online, diharapkan semua anggota dapat terlibat aktif. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening CBC yang tertera. Untuk bacaan Alkitab setahun dan renungan dapat menggunakan aplikasi Our Daily Bread. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan semuanya. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita kembali ada di tempat ini, di tengah-tengah suasana yang begitu mengkalutkan, di tengah-tengah suasana yang begitu mengkhawatirkan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan Paskah. Paskah bicara kemenangan. Paskah bicara tentang bagaimana Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Paskah bicara Yesus menyatakan Dia adalah Allah yang sesungguhnya benar-benar Allah. Paskah bicara bukan cuma itu saja, tapi Paskah bicara tentang Yesus yang Allah turun ke dunia, bukan hanya lahir sebagai bayi yang mungil, tetapi juga tampil sebagai pemenang yang mengatasi maut, yang memerdekakan setiap umat manusia dari dosa. Dan hari ini, puji Tuhan kita akan kembali memasuki 1 bulan yang baru. Kita akan belajar satu tema tentang bersukacita, tentang hati yang gembira. Mari kita buka ayatnya dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 berbunyi seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 dalam terjemahan baru menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita lihat dalam beberapa versi Alkitab lainnya, ada di dalam Alkitab firman Allah yang hidup menyatakan seperti ini. Hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Itu dalam Alkitab firman Allah yang hidup. Dalam Alkitab versi yang mudah dibaca, ada versi beda lagi. Dinyatakan seperti ini. Sukacita adalah obat yang baik, tetapi duka cita adalah penyakit. Saudara dengar baik. Hidup mau mengalami sukacita, mau mengalami kesembuhan, atau mau mengalami kesakitan, semuanya berasal dari hati. Ingat firman Tuhan katakan seperti ini. Hatimu terpancar kehidupan. Apa yang meluap dari hatimu itu terpancar kehidupan.
Ingat bahwa hati kita menentukan siapa kita sebenarnya. Hati kita menentukan siapa kita ini. Karena dari setiap perkataan yang kita keluar itu juga meluap dari hati. Hari ini kita juga akan belajar dari satu terjemahan lainnya. Bahasa Indonesia masa kini mengatakan seperti ini. Hati yang gembira menyehatkan badan. Tetapi hati yang murung mematahkan semangat. Ayat ini hampir sama bunyinya. Ayat ini hampir sama bunyinya tapi ada sedikit perbedaan arti. Bahkan ketika beberapa hari yang lalu, ketika Menteri Kesehatan kita ditanya, bagaimana untuk mengatasi penyakit yang begitu mengerikan ini? Jawabannya adalah miliki hati yang penuh sukacita. Miliki hati yang penuh gembira. Itu adalah obat yang paling manjur. Saya baca di sebuah artikel, ketika ada satu orang yang lepas atau sembuh dari penyakit COVID-19. Ketika dia diwawancarai oleh satu orang wartawan, ditanya, bagaimana kamu bisa mengalami sembuh dalam waktu yang begitu cepat? Dia jawab cuma seperti ini. Dia katakan bahwa miliki hati yang penuh sukacita. Miliki hati yang penuh ucapan syukur. Bukan hati yang menggerutu. Bukan hati yang saling menyalahkan. Dan hari ini mari kita belajar. Apa itu hati yang gembira? Apa itu hati yang penuh sukacita? Dan saya berharap setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita jadi praktek firman Tuhan. Mari kita jadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku akan kebenaran firman Tuhan dalam kualitas sukacita kita. Ingat, sukacita kita menentukan kita siapa sebenarnya. Sukacita kita menentukan kita akan jadi sakit atau jadi sembuh. Atau jadi orang yang luar biasa. Begitu. Mari kita belajar, apa sih manfaat sukacita? Ada satu klinik namanya klinik Mayo di Amerika. Klinik ini dibangun oleh keluarga namanya keluarga Mayo. Dikatakan seperti ini, ada dua manfaat mengenai sukacita. Yang pertama adalah manfaat jangka pendek. Yang kedua manfaat jangka panjang. Ada 3 manfaat jangka pendek ketika kita memiliki hati yang bersukacita. Yang pertama, manfaat pertama ketika kita memiliki hati yang bersukacita. Manfaat jangka pendeknya. Yang pertama adalah ternyata sukacita menstimulasi organ-organ tubuh. Saudara, satu penelitian dalam dunia psikologi dinyatakan begini. Katanya kalau kita marah 5 menit, tubuh kita akan turun selama 30 menit. Jadi gak heran kalau orang yang suka marah-marah, tiba-tiba badannya suka ngerasa gak enak. Karena memang badan kita akan turun. Secara psikologis kita akan turun. Ketika kita tidak penuh sukacita. Ketika kita penuh marah-marah, penuh hati yang penuh angkara, penuh murka gitu. Yang kedua, manfaat hati yang bersukacita menurut survei Mayo Clinic adalah begini. Meredakan respon stres. Denyut jantung lebih terkendala, tekanan darah lebih baik. Saudara dengar baik, ingat ketika yang hari ini sedang mengalami darah tinggi, sedang mengalami darahnya gak stabil, ingat satu hal, jadilah orang yang bersukacita. Karena dengan sukacita itu akan menstabilkan darah. Ini menurut survei Mayo. Yang ketiga, manfaat jangka pendek yang akan kita terima ketika kita memiliki hati yang penuh sukacita. Yang ketiga adalah menenangkan ketegangan otot. Saudara, ada satu survei. Orang mukanya terlihat lebih tua atau terlihat lebih muda. Itu bukan karena bukan cuma karena faktor usia. Tetapi juga karena faktor apakah orang itu suka senyum atau suka cemberut. Kalau kita suka memiliki hati yang penuh sukacita, ingat salah satu manfaatnya adalah menenangkan ketegangan otot. Terlalu banyak kegiatan yang perlu kita kerjakan. Mungkin kita membawa emosi kita berubah. Tapi hari ini kita belajar, mari miliki hati yang penuh sukacita. Supaya apa? Supaya otot-otot kita nggak tegang. Berikutnya, manfaat jangka panjangnya. Kalau tadi jangka pendek, sekarang jangka panjangnya. Jangka panjangnya meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata survei Mayo mengatakan orang yang penuh sukacita, manfaat jangka panjangnya adalah daya tahan tubuhnya lebih baik. Orang yang gak suka marah-marah, daya tahan tubuhnya lebih baik. Jantungnya lebih baik, kolesterolnya lebih baik, tekanan darahnya lebih baik, trigliseridnya lebih baik. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih jadi orang yang bersukacita atau mau jadi orang yang suka merenung atau cemberut atau mengutuki hari lahir? Manfaat berikutnya, manfaat jangka panjang, mengurangi rasa sakit.
Ternyata klinik Mayo mengatakan ketika kita punya hati yang penuh sukacita, kita akan memiliki jangka panjang, manfaat jangka panjangnya adalah akan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, membantu mengatasi situasi sulit dan mempermudah menjalin hubungan dengan orang lain. Ternyata sukacita membawa kita kepada hubungan dengan orang lain yang lebih baik. Amin. Sukacita membawa kita kepada hubungan dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan rekan pelayanan, dengan rekan kerja, kepada hubungan yang lebih baik. Dengar baik, tidak ada orang ingin berkawan dengan orang yang suka marah-marah. Dengar baik, tidak ada orang yang ingin berkawan dengan orang yang sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit tegang. Anak zaman sekarang bilang begini, sedikit-sedikit ngegas. Nggak ada. Tapi mari kita penuh sukacita, amin. Yang keempat, yang terakhir, manfaat jangka panjangnya meningkatkan suasana hati. Ingat, orang kalau penuh sukacita, suasana hati pasti akan lebih baik. Orang kalau suasana hati baik, perkataannya juga baik. Orang kalau perkataannya baik, masa depan juga akan lebih baik. Hari ini kita akan belajar apa itu sukacita atau apa itu kuasa sukacita. Ada 4 hal mengenai kuasa sukacita yang dapat kita pelajari. Yang pertama, sukacita memberi kekuatan kepada kita untuk hidup. Saudara, kondisi boleh berat, kondisi boleh nggak enak, tapi mari kita tetap memiliki hati yang penuh sukacita. Dengar baik, kalau kita keluar, kalau kita sedang berjalan saat ini, terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kita membatalkan hal-hal itu semua. Kita sudah rasanya pengen malas keluar, pengen malas berusaha, pengen malas bekerja. Tapi dengar baik, miliki hati yang penuh sukacita. Masalahnya bukan pada virusnya, masalahnya adalah pada hati kita. Masalahnya bukan pada ada virus apa enggak ada virus. Masalahnya adalah apakah hati kita, hati yang penuh sukacita. Ingat, hati yang penuh sukacita itu adalah hati yang benar-benar Tuhan suka. Bahkan seorang pastor dari Amerika mengatakan, seorang pastor namanya C.S. Lewis, dia bilang begini, sukacita adalah hal yang sangat penting di sorga. Artinya Allah berkata berkali-kali dalam firman Tuhan, mari bersukacita. Ada begitu banyak ayat mengatakan di Alkitab untuk kita bersukacita. Dengar, kuasa pertama dari sukacita adalah sukacita memberi kita kekuatan untuk hidup. Pak, tekanan apa yang sedang kita hadapi? Bu, tekanan apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Apakah kita takut dengan corona? Apakah kita takut anak kita sakit? Mantu kita sakit, ayah kita sakit, ibu kita sakit, anak kita sakit. Semua orang boleh takut. Tetapi ingat baik, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi artinya mari kita memiliki hati yang gembira atau hati yang bersukacita. Karena kuasa sukacita adalah memberi kita kekuatan untuk hidup. Yang kedua, kuasa sukacita memungkinkan kita hidup ceria. Bahkan ketika hujan turun. Artinya apa? Artinya gini, banyak hal-hal yang kadang-kala bikin kita gak nyaman. Bikin hati kita gak nyaman. Tetapi dengar baik, orang yang memiliki sukacita. Orang yang memiliki sukacita, apapun kondisinya, dia tahu Tuhan baik. Apapun keadaannya, dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Apapun kondisinya, dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi yang paling penting adalah miliki hati yang penuh sukacita. Kuasa sukacita yang ketiga, sukacita memberi kita sayap untuk terbang. Ketika sebagian besar orang di dunia hanya berjalan. Ingat, bicara tentang sukacita, bicara tentang ada satu kuasa sukacita yang luar biasa. Orang boleh berjalan, tetapi ketika kita memiliki hati yang penuh sukacita, ada satu kuasa bahwa kita akan seperti terbang. Kita akan punya solusi atas setiap permasalahan. Yang keempat, sukacita memberi kita kehidupan untuk bertekun bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Ngadapin hal-hal yang seperti ini itu gak gampang. Tapi mari kita tetap bertekun. Ngadepin COVID kita seperti ngadepin lawan yang gak terlihat. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tetap bertekun dalam doa. Miliki hati yang penuh sukacita. Firman Tuhan hari ini katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Kalau ada kata tetapi dalam sebuah kalimat, itu adalah kalimat pembanding antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Artinya kalau bicara tentang hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, bicara semangat yang patah, bicara orang yang gak punya harapan. Bicara semangat yang patah, bicara orang yang seperti mudah sekali yang namanya pesimis sekali dalam hidup ini. Saya bertemu dengan banyak orang berkata sama saya, dia bilang gini, sudahlah terlalu sulit kita untuk menghadapi hal seperti ini. Kita nggak tahu lagi mau bagaimana. Seluruh dunia sudah kena epidemi daripada COVID. Tapi dengar baik, orang yang punya sukacita dalam hidupnya, orang yang punya sukacita dalam hatinya, kondisi boleh berat, tapi dia tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Mazmur 91 bilang begini, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, orang yang hidup takut akan Tuhan tetap akan berdiri di tengah untuk melihat pertolongan Allah tepat pada waktunya. Apa sih hati yang bersukacita? Hati yang bersukacita hari ini saya sharingkan 2 hal. Hati yang bersukacita adalah hati yang bersukacita adalah hati yang bebas dari yang namanya luka batin. Hati yang bersukacita adalah hati yang bebas, hati yang lepas dari yang namanya luka batin. Apa itu luka batin? Hati yang gak ada topengnya. Ada banyak orang kalau giliran di gereja rasanya shalom banget, luar biasa sekali. Malaikat juga kaget-kaget melihat kekudusannya yang luar biasa. Malaikat juga takut, kadang malaikat di atas sampai bingung. Ini bener nih. Karena apa? Karena ketika di luar sudah bukan shalom lagi. Kadangkala udah nggak lupa dengan shalom. Giliran di gereja, haleluya ses. Apalagi kalau lagi nyetir. Apalagi kalau lagi dipepet orang. Aduh, rasanya lupa sekali dengan nama shalom. Tapi dengar baik, hati yang bersukacita adalah hati yang bebas. Hati yang gak punya topeng. Hati yang bebas daripada luka batin. Jadilah anak Tuhan seutuhnya. Karena kita ini adalah suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Hati yang bebas dari luka batin apa? Hati yang tulus. Ingat, antara tulus dengan bulus cuma beda 1 huruf. Tapi artinya bedanya luar biasa. Orang yang tulus adalah orang yang tetap bertahan dalam kondisi apapun juga. Orang yang bulus, orang yang ingin mencari kesempatan di tengah kesempitan. Orang yang bulus, mungkin orang yang lebih senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Tetapi orang yang tulus akan tetap ada untuk merangkul, untuk mendoakan, untuk saling menguati. Miliki hati yang tulus. Dan hati yang bebas dari luka batin apa? Yang ketiga adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan di 1 ayat dikatakan begini, ketika kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, doa kita dijawab Tuhan. Artinya apa? Hati yang penuh sukacita adalah yang pertama, hati yang bebas dari luka batin. Pak, gak perlu punya iri hati. Bu, gak perlu punya iri hati. Orang lain boleh beli Innova baru. Orang lain boleh beli Avanza baru. Orang lain boleh beli Honda Jazz baru. Nggak perlu iri, tetap jalan, tetap setia, tetap tekun dalam Tuhan, tetap memiliki hati yang tulus. Tetap memiliki hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita apa? Yang kedua, hati yang penuh ucapan syukur. Bukankah kita sering mengatakan, bukankah kita sering menyanyikan lagu, mulutku penuh dengan pujian. Tapi kenyataannya kadangkala kita lupa bukan dengan penuh pujian. Tapi kadangkala kita justru penuh dengan ucapan makian. Lagunya kadang skala seperti kadang kita sudah lupa. Bukan dengan pujian tapi dengan makian. Ingat, hati yang penuh sukacita adalah hati yang penuh ucapan syukur. Apa hati yang penuh ucapan syukur? Mengapa kita harus memiliki hati yang penuh ucapan syukur? Hati yang penuh ucapan syukur adalah hati yang percaya. Karena ada Allah dalam hidup orang percaya. Amin. Apapun yang terjadi, percayalah ada Allah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetapi sebelum jatuh, sebelum masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan punya solusinya untuk orang percaya. Yang kedua, mengapa kita memiliki hati penuh ucapan syukur? Karena kita memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakannya. Dengar baik saudara, Alkitab mencatat begitu banyak cerita
Begitu banyak kisah bahwa orang yang berharap sama Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada banyak orang yang berharap akan Kristus. Dan pengharapannya tidak pernah mengecewakannya. Kenapa kita harus penuh ucapan syukur? Kenapa kita harus memiliki hati yang penuh ucapan syukur? Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Satu kali ada satu tempat yang namanya tempat panti asuhan di Inggris. Hari itu mereka pada musim hujan, saat itu mereka sedang mengalami musim dingin. Mereka bilang begini, mereka sudah gak punya susu lagi. Mereka sudah kekurangan susu. Bahkan mereka sudah gak punya yang namanya makanan bayi lagi. Mereka sudah gak tahu mau bagaimana lagi. Cuma para suster penjaga yang percayakan kuasa Tuhan. Mereka sama-sama duduk, mereka berdoa, dan mereka menyerahkan segala sesuatunya. Yang terjadi, belum sampai mereka selesai doanya. Tiba-tiba ada satu kontainer susu yang mobilnya tiba-tiba tergelincir karena bannya pecah. Dan susunya nggak bisa dibawa lagi. Akhirnya susunya harus diberikan kepada tempat sekitar. Dan akhirnya diberikan kepada panti asuhan ini. Pak, apa yang sedang kita harapkan? Apa yang sedang kita doakan? Apa yang sedang kita gumulkan? Ingat, miliki hati yang penuh puji-pujian. Kenapa kita mesti punya hati yang penuh puji-pujian? Karena pengharapan kita tidak pernah mengecewakannya. Yang ketiga, hati yang penuh ucapan syukur adalah karena kita harus mengucap syukur karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dua hal yang saya sharingkan. Hati yang bersuka cita adalah hati yang bebas dari yang namanya sakit hati. Hati yang penuh sukacita adalah hati yang bebas dari yang namanya luka batin. Hati yang penuh sukacita adalah hati yang penuh puja-pujian. Penuh ucapan syukur. Apapun boleh terjadi tapi tetap mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena Allah baik bagi kita, amin. Yang terakhir. Mengapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita? Pertanyaannya gini, kenapa kita harus punya hati yang bersuka cita? Yang pertama, ada 4 hal mengapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita. Yang pertama, karena dari hati terpancar kehidupan. Tadi sudah saya katakan di depan. Dan hari ini saya mau tegaskan lagi kali ini. Ingat, dari hati kita terpancar kehidupan. Kadang-kala ada orang bilang begini, gua mah cuma mulutnya aja begini, tapi hatinya enggak. Gua mah cuma mulutnya aja yang kasar, tapi hati gua sebenarnya lembut. Firman Tuhan katakan, ingat, dari dalam hati itu meluap perkataan. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu sebenarnya meluap dari dalam hati kita. Artinya kalau perkataan-perkataan kita kotor, perkataan-perkataan kita jahat, perkataan-perkataan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar koreksi hati. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita? Kenapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita? Karena kita memiliki Allah yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita tepat pada hari di mana kita merayakan Yesus yang bangkit dari maut. Yesus yang katanya mati, betul. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Saya mau nyatakan begini. Semua nabi ada kuburnya. Semua nabi ada bekasnya. Semua nabi ada mayatnya. Tetapi Yesus kita, Allah yang kita sembah, dia memang benar-benar mati pada hari Jumat. Yang kita rayakan kemarin. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Dia menyatakan bahwa dia Allah yang hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup gak ada alasan kita untuk takut. Sebab dia hidup gak ada alasan kita untuk gentar. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita? Yang ketiga, karena dosa kita sudah diampuninya. Minggu lalu Pastor Yusuf sudah mengingatkan kita bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Maka kita harus mengucap syukur. Maka kita mesti bersuka cita. Dengar baik saudara, hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Ingat, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa bukan karena kita kaya kita diselamatkan. Bukan karena kita pintar kita diselamatkan. Bukan karena kita ganteng kita diselamatkan. Bukan karena kita cantik kita diselamatkan. Tetapi karena kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya, maka kita diselamatkan. Yang keempat, mengapa kita harus memiliki hati yang bersuka cita? Karena nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Artinya apa?
iman kita tidak pernah sia-sia. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan iman kita selama ini, pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah sia-sia. Akhirnya saya mau mengatakan begini, mari memiliki hati yang penuh sukacita. Tinggalkan yang namanya gerutuan dalam hidup, dalam belajar mengeluarkan kata-kata pujian, belajar mengucapkan kata-kata ucapan syukur. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus ada dalam kita. Sehingga ketika orang melihat kita hidup, orang melihat seperti Kristus hidup dalam kita. Hari ini kita merayakan Paskah. Paskah bicara kemenangan. Paskah bicara sukacita besar. Paskah bicara kemenangan Yesus dari maut. Paskah bicara satu hari, satu waktu di mana kita wajib mengucap syukur. Kita perlu bersukacita karena Yesus bangkit. Kita wajib untuk menaikkan ucapan syukur dalam hidup kita karena Yesus sudah bangkit. Dengar baik, pengharapan kita tidak pernah sia-sia sebab Allah kita hidup. Untuk itu, miliki hati yang penuh sukacita, miliki hati yang penuh ucapan syukur, dan tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa Allah tidak biarkan kita berjalan sendiri, dan tetaplah percaya dalam segala hal Allah turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan masalah boleh ada, kondisi saat ini kita mungkin gak enak, kondisi kehidupan kita mungkin saat ini sedang berat, tapi mari belajar percaya. Ketika kita punya hati yang penuh sukacita, itu adalah obat yang sangat manjur. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Ingat, miliki hati yang penuh sukacita. Tetap bersukacita, tetap berharap pada Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur Allah kami hebat. Kami mengucap syukur Allah kami luar biasa. Pagi hari ini kami diingatkan, kami harus mengucap syukur. Dan biarlah itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Keselamatan Kau berikan bagi semua manusia tanpa memilih latar belakang. Untuk itu kami wajib mengucap syukur. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Mari seluruh jemaat kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ingat, pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Pengharapan kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Salibnya yang memberikan kita kekuatan. Darah Kristus yang menyucikan. Angkat tanganmu dan kita menyembah Dia. Sungguh-sungguh naikkan pujian ini.
percaya keluarga kami aman di dalam tangan Allah yang hidup. Kami percaya darah anak domba Allah telah menyucikan setiap kami. Untuk itu, ajari kami, ingatkan kami, untuk kami memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu dosa kami sudah ditebus. Karena kami tahu nama kami sudah tercatat dalam kerajaan sorga. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ingatkan kami terus untuk jalan dalam kebenaran-Mu. Ingatkan kami terus untuk jalan dalam firman-Mu. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan ya Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua pagi ini bersuka cita. Bukan saja karena firman Tuhan yang hidup, tetapi Yesus telah hidup bagi kita. Dia telah bangkit bagi kita. Dan saya bersyukur hari ini ada, hari Minggu Paskah ini ada, karena Tuhan baik bagi kita. Kita nggak perlu terlalu khawatir lagi, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita. Sehingga apapun yang harus kita jalani bersama, kita jalani bersama dengan Tuhan. Saudara, saya sedikit sampaikan ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang boleh 2 minggu ini dia terkena COVID-19. Pada waktu awal saya lihat video rekaman, dia lemah sekali, saya lihat jauh sekali berbeda dari sebelumnya yang saya lihat. Dia sampai nyanyi, dia bilang saya butuh kekuatan, butuh kekuatan. Tetapi puji Tuhan saudara, pada hari Minggu yang lalu saya lihat rekaman, dia hari itu dia bisa menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Kuncinya apa? Dia bilang, saya bersuka cita. Saya terus belajar bersuka cita. Dan dengan sukacita itu membangkitkan semangat. Dan saya lihat progresnya luar biasa membaik. Yang kedua, saya kenal seorang motivator yang baik, yang sangat terkenal di bangsa kita ini. Dia juga kena. Kemudian melalui kesaksian yang saya dengar, dia katakan saya minum obat ini. Lalu pada akhirnya dia bilang, ternyata dari hati saya yang bergembira, hati saya yang bersukacita, saya bisa melawan itu dan saya sembuh. Saya juga kenal baik dengan seorang dokter. Dia sampaikan, Pak, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Yang terutama meningkatkan imun kita, yaitu dengan apa? Dengan bersukacita. Oleh karena saudara, Yesus bangkit buat kita. Tidak ada yang mampu membendung kasih Tuhan buat kita. Oleh karena kita perlu terus bersukacita. Kita terus bersukacita. Nyatakan kepada siapapun yang saudara bisa hubungin, ayo kita bersukacita, ayo kita bergembira. Mari kita akhiri ibadah kita dengan sukacita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau memberikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau menebus dosa kami. Engkau membebaskan kami dari ikatan kutuk dosa. Dan Engkau menyediakan tempat yang indah, terindah bagi kami di surga Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kami setiap umat-Mu, kami terus belajar bersukacita. Karena Tuhan baik bagi kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kepada setiap kami yang bersama-sama beribadah pagi ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami dengan limpah sukacita. Yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Yang sedih kami boleh mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami terus bersukacita. Apapun masalah kami, Tuhanlah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa terus kami berdoa buat keadaan bangsa ini, buat keadaan dunia. Mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Para tenaga medis yang di garis depan Tuhan boleh menolong, berikan kekuatan. Semuanya Tuhan, pemerintah Tuhan juga memberkati. Kami semua rakyat Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga.
cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit bagi kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita.